Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kajian Islam dan Sains. Di sini saya akan membahas tentang peradaban penemuan Islam sesuai dengan periodenya. Periode Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada periode klasik yang terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang kedua, ada periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Nah, yang ketiga, ada periode modern yang terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai dengan saat ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang salah satu biografi ilmuwan Islam dalam periode klasik dan modern. Contohnya dalam periode klasik ada seorang ilmuwan yang bernama Ibnu Sina. Dan di periode modern ada salah satu ilmuwan yang bernama Muhammad Kamal Ismail. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang biografi ilmuwan Islam pada periode klasik. Pada periode klasik ada seorang ilmuwan yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Ibnu Sina memiliki nama lengkap, yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ia lahir di bulan Syafar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim yang terkenal di dunia. Dia seorang ilmuwan dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas mendasari ilmu kedokteran modern. Ia banyak disebut sebagai bapak kedokteran modern. George Sarton menjadikan terkenal dari Islam dan karena satu yang paling terkenal pada semua bidang tempat dan waktu. Ia lahir pada zaman keemasan peradaban Islam sehingga ia disebut sebagai tokoh Islam dunia. Ibnu Sina juga seorang penulis yang produktif. Sebagian besar karyanya membahas tentang filsafat dan pengobatan. Ia hanya satu-satunya filsafat besar dalam Islam yang berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim hingga beberapa abad. Karyanya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Dikenal juga sebagai Qunun yang digunakan sebagai referensi di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa. Berbagai bidang ilmu beliau pelajari, tidak hanya belajar di bidang kedokteran. Ibnu Sina juga mempelajari bidang teknologi dan matematika. Sehingga 16 tahun, beliau sudah menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga merupakan salah satu seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Maka tidak heran apabila beliau diberi julukan Al-Ghaz atau puncak dengan pengetahuan. Semangat belajar dan etos kerja yang tinggi telah membuat Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan muslim besar yang penting di dunia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia. Meskipun demikian, karya-karya serta pemikirannya
hingga kini masih terus dikembangkan dan dipelajari para ilmuwan dunia. Selanjutnya kita akan membahas ilmuwan Islam pada periode modern. Sini kita akan membahas seorang ilmuwan yang bernama Muhammad Kamal Ismail. Muhammad Kamal Ismail lahir pada 13 September 1908. Ia lahir dalam generasi keturunan profesor dan merupakan seorang arsitek yang berasal dari Mesir. Salah satu pencapaian terbesarnya ialah membangun Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi yang ditugaskan kepadanya oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz. Ia disebutkan sebagai orang termuda dalam sejarah Mesir yang memperoleh sertifikat sekolah menengah, yang lanjut terdaftar di Royal School of Engineering untuk pertama kalinya dan kembali menjadi yang termuda selepas lulus dari sekolah itu. Ia kemudian dikirim ke Eropa untuk mendapatkan 3 gelar doktor dalam arsitektur Islam. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan syal, turnil, dan pangkat besi dari sang raja. Demikian dilansir dari laman Isma Times. Selama genap ratusan tahun, ia hanya menghabiskan waktu untuk membangun 2 masjid suci yang jauh dari sorotan media massa, popularitas, dan juga uang. Bahkan ia terang-terangan menolak bayaran sepeser pun sebagai ganjarannya atas desain arsitekturnya. Saat diminta Raja Fahd memperluas bangunan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, Ismail tidak sedikit pun mengharapkan upah. Bahkan ketika Raja Fahd dan perusahaan Bin Laden menawarkan cek kosong untuk diisi sendiri, Ismail menolak dengan sopan. Lantas ia mengembalikan cek yang ditawarkan Raja Fahd dan perusahaan Bin Laden. Ismail mengatakan, "Mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan yang saya lakukan atas 2 masjid suci ini? Bagaimana nantinya saat saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Hisab?" Dalam proses perancangan masjid suci itu, pria cerdas ini mengidekan untuk menggunakan marmer khusus yang akan menutupi lantai Masjidil Haram yang biasa dipakai untuk tawaf. Kelebihannya, marmer ini berbahan anti panas yang hanya tersedia di gunung kecil Yunani. Kamal Ismail menikah pada usia 44 tahun dan ia dikaruniai seorang putra. Namun ia kehilangan seluruhnya saat istrinya melahirkan. Sepeninggalan istrinya, ia memilih hidup sendiri dan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mengembuskan nafas tanggal 2 Agustus 2008. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang biografi ilmuwan Islam pada periode klasik dan modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.